Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi garap motor ereking. Nah, pada motor ini sedang melakukan sedikit korek harian ya, agar tenaganya lebih enak di bawahnya. Dan ada sedikit yang kita ubah di sini. Di antaranya kita sudah melakukan pemepasan pada head. Nah, dan kita ubah sudut sisinya ya, teman-teman. Ini udah biasalah buat teman-teman semua yang biasa oprak-oprak motor. Dan pada bagian kupling juga kita udah merubahnya. Kita akan menggunakan per kupling smash. Nah, ini per kupling smash ini kita tidak beli baru ya, karena di daerah saya itu untuk menemukan per kupling smash yang original itu sangat sulit. Jadi kita ambil dari bangkai motor smash ya, kita ambil ininya per kuplingnya, keempat per kuplingnya, lalu kita akan pasangkan pada motor ereking ini nih. Nah, ini motornya nih. Kenapa kita menggunakan per kupling smash ini? Karena per kupling ini selain lebih keras, meskipun panjang dari pernya lebih pendek dari ereking, tapi per ini mempunyai tekstur lebih keras. Jadi lebih menggigit, lebih mencengkram pada bagian fiber kuplingnya. Nah, untuk memasangkan ke rumah kupling pada motor ereking, per ini tidak langsung plug ya. Jadi kita harus bawa dulu ke tukang bubut. Kita ubah pada bagian lubang dudukan per. Nah, ini kita ubah, kita sesuaikan agar per ini bisa dipasangkan ke rumah kupling ereking ya. Karena untuk lubang dari per kupling ereking itu, lubang pernya itu lebih kecil dari per kupling Suzuki Smash. Jadi mengharuskan kita mengubah pada bagian rumah per kupling. Nah, ini tuh, tidak usah terlalu longgar ya, cukup tidak seret aja tuh. Oh, jadi tidak usah terlalu longgar, yang penting pernya bisa main. Ketika ditekan, pernya bisa main dan tidak macet. Nah, seperti itu. Ini ubahannya hanya pada bagian lubang ini saja untuk kita menggunakan per kupling smash. Dan kali ini kita lagi tahap pemasangan pada bagian blok kupling ya, blok kupling. Dan untuk pengubahan pada bagian per kupling ini bukan tanpa sebab, karena motor ini pada bagian rumah kuplingnya udah pada aus, dudukan dudukan fiber kuplingnya bagian luar dan bagian dalam ya. Bagian luar itu yang bagian kita gedein lubangnya ya, yang buat dudukan per kupling. Dan agar tidak terlalu mengeluarkan biaya yang membengkak, jadi cukup pergi ke tukang bubut untuk mengubah dudukan per, dan kita beli dan kita ubah pernya menggunakan per smash yang bekas tapi original ya. Kita ambil dari rongsokan motor smash. Karena kalau kita mempertahankan apa yang ada ya pada motor ini, terjadi slip pada putaran atas. Jadi ketika motor dibeset terjadi slip ya, jadi tenaganya bukan tertahan, jadi tenaganya tidak maksimal. Jadi kita ubah ya, untuk meminimalisir pengeluaran yang banyak, kita ubah sedikit pada bagian rumah kupling dengan cara mengganti pernya dengan menggunakan per kupling motor smash. Dan kita akan coba hasil dari eksperimen ini ya. Biasanya hasilnya lumayan berbeda, tapi kita akan coba lihat
setelah melakukan pergantian pada per rumah kopling ini, apakah ada perubahan atau masih slip pada putaran atas. Jadi buat teman-teman simak terus videonya sampai habis, kita akan coba test ride. Oke teman-teman, kita akan coba ya hasilnya seperti apa setelah kita melakukan ubahan pada silinder kop yang udah kita papas dan udah kita ubah sudut squeeze-nya. Dan yang paling penting kita akan mencoba dari hasil perubahan pada bagian per kopling ya, yang semula original kita ubah udah pakai Suzuki Smash. Setelah kita ubah di bagian rumah koplingnya ya, yang semula masih menggunakan per kopling original, kita udah ubah pakai per kopling Suzuki Smash dan sangat berbeda sekali. Tidak ada lagi slip ya di putaran atas, dan akselerasinya hentakannya jadi lebih enak teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba ini apa namanya, tutorial atau ubahan pada kopling racking ya. Ini sangat oke sekali, dengan syarat per kopling yang digunakan menggunakan part originalnya Suzuki Smash ya, jangan yang KW. Dan sekian dulu video dari kami, sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.